Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dari kelas AK4801 ingin mempresentasikan laporan keuangan pada PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk interim 30 Juni 2024. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Rehan Gata Dudianto dengan nomor NIM 104022430013. Perkenalkan, nama saya Indah Amalia dengan NIM 1040224300016. Perkenalkan, nama saya Revi Ikrani dengan NIM 10402230027. Perkenalkan, nama saya Naila Nurul Aini dengan NIM 1040224300033. Perkenalkan, nama saya Kartika Oka Putri dengan NIM 1040224003118. Sejarah Alfamart. Alfamart sudah beroperasi selama lebih kurang 34 tahun di Indonesia. Dimulai tahun 1989, Alfamart berdiri di Desember sebagai perusahaan dagang aneka produk oleh Joko Susanto dan keluarga, yang kemudian menjual mayoritas kepemilikannya kepada PT HM Sampurna Tbk. Di tahun 2002, terdapat 141 gerai Alfa yang berubah menjadi Alfamart. Dan di tahun 2023, Alfamart sudah memiliki 19.087 gerai perseroan beroperasi, 3.583 gerai entitas anak beroperasi, 1.600 gerai perseroan beroperasi di Filipina dengan total 4 gudang, mengelola 3.114 toko sapa, siap antar pesanan Anda. Metode pencatatan. PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk yang mengoperasikan jaringan Alfamart menggunakan metode perpetual dalam pencatatan persediaannya. Metode ini mencatat setiap perubahan persediaan secara langsung saat terjadi transaksi pembelian atau penjualan. Dengan sistem ini, jumlah persediaan dan harga pokok penjualan diperbarui secara real time. Keunggulan metode perpetual adalah menyediakan data yang akurat dan terkini, memungkinkan Alfamart memantau stok secara efektif. Sistem ini sangat ideal untuk retail dengan transaksi tinggi seperti Alfamart, membantu mengurangi risiko kehabisan barang dan menyederhanakan proses pelaporan keuangan. Untuk metode persediaan barang, Alfamart sebagai salah satu jaringan retail terbesar di Indonesia menerapkan metode FIFO atau First In, First Out. Dalam pengelolaan persediaan barangnya, metode ini memastikan bahwa barang yang pertama kali masuk ke dalam sistem adalah barang yang pertama kali dijual. Penerapan FIFO di Alfamart bertujuan untuk menjaga kualitas barang, terutama untuk produk yang memiliki masa kadaluarsa seperti makanan dan kosmetik. Untuk laporan posisi keuangan konsolidasian, liabilitas, dan ekuitas per 30 Juni 2024, itu terdapat 35.129.311 perak. Kemudian, untuk aset per 30 Juni 2024, itu totalnya ada 35.129.311, yakni meningkat dari yang tahun periode sebelumnya. Kemudian, untuk laporan laba rugi, pada laporan laba bruto per 30 Juni 2024, itu terdapat 12.773.661 rupiah, itu meningkat dari yang sebelumnya 11.435.835. Kemudian, laba periode berjalan per 30 Juni 2024, terdapat 1.860.121 rupiah. Itu meningkat dari yang sebelumnya 1.647.728 rupiah. Kemudian ada laporan arus kas. Laporan arus kas ada terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada aktivitas operasi per 30 Juni 2024. Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi itu terdapat 2.754.154. Kemudian pada aktivitas investasi per 30 Juninya terdapat berkurang sebesar 2.641.569. Kemudian pada aktivitas pendanaan per 30 Juni 2024-nya kasnya berkurang yaitu senilai 1.374.106. Kemudian yang terakhir ada kas dan juga setara kas akhir tahun, yaitu dengan sejumlah totalnya 2.813.009 perak.
Jadi, sistem informasi akuntansi dari PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk atau Alfamart menggunakan sistem informasi akuntansi terkomputerisasi yang terhubung langsung ke kantor pusat untuk meningkatkan pengendalian internal dan efisiensi operasional. Selain itu, di beberapa lokasi seperti Alfamart Sekincau digunakan sistem iChos yang membantu dalam pencatatan dan pengelolaan transaksi secara sistematis dan akurat. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi kali ini adalah PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk atau Alfamart telah menunjukkan kinerja yang mengesankan dengan pertumbuhan yang signifikan, baik dalam negeri maupun di luar negeri. Hingga tahun 2024, perusahaan berhasil mengoperasikan lebih dari 19.000 gerai di Indonesia dan 1.600 gerai di Filipina. Dengan menggunakan metode pencatatan perpetual dan pengelolaan persediaan FIFO, Alfamart mampu menjaga efisiensi operasional dan kualitas produk, terutama untuk barang yang memiliki masa kadaluarsa. Keuangan perusahaan menunjukkan performa yang sehat ditandai dengan laba yang stabil serta manajemen arus kas yang efektif. Penerapan sistem informasi akuntansi terkomputerisasi semakin memperkuat pengendalian internal dan efisiensi operasional dengan fondasi yang kokoh dan teknologi strategi bisnis yang terarah dan jaringan distribusi yang luas. Alfamart siap menghadapi tantangan masa depan sekaligus terus memberikan layanan terbaik bagi para konsumen. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.